Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahayuni Tias. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan yang berjudul Tarekat Tijaniyah, Doktrin atau Ajaran Tarekat Tijaniyah, Pondok Pesantren Darussalam, Dusun Songoyudan, Desa Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Nah, berikutnya mengenai pembahasan di sini, yang pertama saya akan menjelaskan sekilas tentang Tarekat Tijaniyah. Kemudian yang kedua saya akan membahas metode penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Langsung saja, yang pertama mengenai Tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah merupakan tarekat yang didirikan oleh Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Nama Tijaniyah ini dinisbatkan kepada keluarga dari ibunya dan disebut juga dengan Tarekat Al-Ahmadiyah. Tarekat ini berdiri di Fez, Maroko, dan penyebarannya sendiri dimulai dari Aljazair dan Selatan Sahara, termasuk ke Sudan bagian barat dan tengah, Mesir, Senegal, Afrika Barat, Nigeria, bahkan sampai pada Amerika Barat dan Utara, dan juga Indonesia. Namun, tidak ada informasi secara pasti siapa yang membawa dan kapan tarekat ini sampai ke Indonesia. Akan tetapi, dalam catatan sejarah pada tahun 1928, terjadi gerakan kegiatan tarekat di Cirebon. Seorang keturunan Arab asal Madinah yang tinggal di Tasikmalaya bernama Ali bin Abdullah Al-Thayyib Al-Azhari menulis sebuah kitab Munyatul Murid yang di dalamnya berisi tentang beberapa petunjuk dan ajaran tarekat Tijaniyah. Kemudian di tahun 1934 dalam Fragmenta Islamica di Leiden terdapat hasil penyelidikan Dr. G.F. Pittsburgh terhadap kegiatan tarekat Tijaniyah di Indonesia atau Cirebon, dan berdasarkan bukti sejarah ini bisa diambil kesimpulan bahwa tarekat Tijaniyah berada di Indonesia kurang lebih sejak tahun 1928. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai metode penelitian. Pada laporan ini, saya sebagai penulis menggunakan metode penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui serta mengobservasi secara langsung ajaran-ajaran tarekat Tijaniyah yang diamalkan pada Pondok Pesantren Darussalam, Dusun Songoyudan, Desa Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Objek penelitiannya adalah Pondok Pesantren Darussalam, Dusun Songoyudan, Desa Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 pada pukul 6:46 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pengumpulan data, saya melakukan wawancara dan dokumentasi dengan narasumber Bapak Haji Ahmad Sohibul Mutakin LC MPD atau Gus Sohib selaku pendiri Tarekat Tijaniyah di Pondok Pesantren Darussalam. Kemudian pembahasan yang ketiga yakni hasil dan pembahasan. Jadi sekilas mengenai Tarekat Tijaniyah yang ada di Pondok Pesantren Darussalam. Pada awalnya tarekat yang berkembang di Pondok Pesantren Darussalam ini adalah Tarekat Qadiriyah yang dibawa oleh kakek Gus Sohib yang bernama Mbah Said Munajat. Kemudian setelah Mbah Said wafat di tahun 2012, Gus Sohib mengikuti Tarekat Tijaniyah dan berguru pada Syekh Muhammad Arabi bin Al-Mahdi di Maroko. Kemudian dibaiat pada tahun 2013 dan kemudian kembali ke Indonesia. Gus Sohib menjelaskan bahwa sebelum beliau mendirikan Tarekat Tijaniyah, di pondok pesantren tersebut sudah ada perkumpulan Tarekat Tijaniyah yang dibawa oleh ayah mertua beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Yunus A. Hamid. Kemudian abang mertua beliau pindah ke Jakarta karena mempunyai zawiyah di sana, dan kemudian Gus Sohib akhirnya mendirikan kembali Tarekat Tijaniyah tersebut di Pondok Pesantren Darussalam ini. Dan Gus Sohib menjelaskan bahwa sekarang ada 12 orang yang mengikuti Tarekat Tijaniyah dan beliau tidak mewajibkan santri-santrinya yang ada di Pondok Pesantren Darussalam untuk mengikuti Tarekat Tijaniyah. Selanjutnya membahas mengenai ajaran Tarekat Tijaniyah yang ada di Pondok Pesantren Darussalam. Jadi, Tarekat Tijaniyah yang ada di Pondok Darussalam ini memiliki dua macam wirid, yakni wirid wajib atau auradul lazimah dan gairul lazim atau aurat ikhtiyariyah.
Auradul lazimah adalah amalan wajib yang harus diamalkan oleh murid tarekat Tijaniyah dengan istiqomah sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditentukan sebagai konsekuensi dari baiat yang di dalamnya berisi ikrar dan nazar untuk selalu berpegang teguh dan mengamalkan tarekat sesuai dengan syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dan aurat ikhtiariyah adalah wirid tambahan yang tidak wajib dilakukan, namun sangat dianjurkan bagi para anggota tarekat Tijaniyah yang memeliharanya dengan istiqomah, dan jika hendak mengamalkannya harus memiliki izin khusus dari muqaddam. Wirid wajib atau auradul lazimah ada 4 macam, yakni yang pertama wirdus sobah atau merupakan wirid yang wajib dibaca pada waktu pagi. Yang kedua wirdul masa merupakan wirid yang wajib dibaca pada sore hari yang terdiri dari istighfar, membaca astagfirullah saja dan tidak ditambahi dengan al-azim sebanyak 100 kali. Kemudian sholawat fatih sebanyak 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uglik wal khotimi lima sobako nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nah, selanjutnya hailala la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Kemudian wirid watifah yang terdiri dari istighfar yang dikhususkan untuk watifah sebanyak 30 kali, sholawat al-fatih sebanyak 50 kali dan tidak bisa diganti dengan sholawat yang lain. Kemudian hailala la ilaha illallah sebanyak 100 kali, dan yang terakhir sholawat jawharatul kamal sebanyak 12 kali, bisa diganti dengan sholawat al-fatih 20 kali bagi yang belum hafal atau sebab tempatnya sempit seperti berzikir di kendaraan atau karena bersuci dengan tayamum. Kemudian zikir hailala atau bacaan lafaz ismuzat Allah 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 minimal 1000 kali dibaca mulai dari selesai sholat asar sampai menjelang adzan maghrib. Nah, selanjutnya syarat-syarat membaca wirdus soba dan wirdul masya. Yang pertama, niat melaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan waktu wirid harus jelas. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil baik dengan wudu atau tayamum. Yang ketiga, suci dari najis baik badan, tempat dan pakaiannya. Menutup aurat sesuai syariat sebagaimana kondisi sholat. Tidak berbicara sejak dimulai wirid sampai selesai, menghadap kiblat dan duduk dengan sempurna jika dalam kondisi normal atau tidak berhalangan. Kemudian dibaca dengan suara lirih atau cukup terdengar telinga sendiri, dan hukumnya makruh jika dibaca dengan suara keras. Kemudian dibaca secara mandiri dan tidak berjamaah. Yang terakhir, bacaan wirid harus tertib urutannya, tidak boleh diubah. Kemudian syarat-syarat membaca wirid watifah. Nah, ini tidak jauh beda dengan syarat-syarat membaca wirdus soba dan wirdul masa, seperti niat melaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan waktu wirid harus jelas. Kemudian suci dari hadas besar dan kecil baik dengan wudu atau tayamum. Nah, dan yang membedakan ini adalah tidak boleh membaca sholawat jawharatul kamal kecuali bersuci dengan wudu. Tempatnya harus tempat permanen seperti rumah, musola, masjid atau zawiyah, dan luasnya cukup untuk 7 orang. Dan jika tempat tidak memenuhi syarat, maka sholawat harus diganti dengan sholawat al-fatih sebanyak 20 kali. Wajib berjamaah dalam melaksanakan wirid watifah kecuali ada udzur syar'i, maka boleh dibaca sendirian. Yang terakhir, membaca dengan suara keras sesuai dengan kebutuhan apabila dikerjakan dengan berjamaah. Dan selanjutnya, syarat-syarat membaca zikir hailalah juga memiliki kesamaan seperti yang sebelum-sebelumnya, yakni niat melaksanakan zikir hailalah karena Allah, suci dari hadas besar dan kecil baik dengan wudu atau tayamum, suci dari najis baik badan, tempat pakaiannya, menutup aurat sesuai syariah sebagaimana kondisi sholat, tidak berbicara sejak dimulai wirid sampai selesai, menghadap kiblat dan duduk dengan sempurna jika dalam kondisi normal atau tidak berhalangan, wajib berjamaah dalam melaksanakan zikir hailalah kecuali ada udzur syar'i, maka boleh dibaca sendirian.
membaca dengan suara keras sesuai dengan kebutuhan apabila dikerjakan dengan berjamaah. Dan di dalam ajaran tarekat Tijaniyah ini ada kewajiban dan anjuran bagi pengikutnya, yakni yang pertama harus menjaga dan mengamalkan syariat dengan baik dan sempurna. Ada sebagian kaum muslimin yang awam beranggapan bahwa orang masuk thariqah itu berarti sudah lepas dari tuntutan syariah. Pandangan seperti ini dijadikan ibarat membahas jenjang pengetahuan, pengamalan, dan pemahaman agama yang diklasifikasikan dengan istilah syariah, thariqah, hakikah, dan ma'rifah. Dalam Islam, antara syariah, thariqah, hakikah, dan ma'rifat adalah satu kesatuan yang harus utuh dan tidak bisa dipisahkan, karena syariah merupakan teorinya, thariqah adalah praktiknya, kemudian hakikah dan ma'rifah adalah hasil pengalaman yang didapat dari pengalaman syariah. Yang kedua, harus menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah bila mungkin. Sholat 5 waktu adalah tiang penyangga agama, dan barang siapa yang menegakkan sholat maka tegaklah bangunan agamanya, dan begitu pula sebaliknya, yang melalaikan sholat maka runtuhlah bangunan agamanya. Bertarekat adalah upaya untuk menuju kesempurnaan agama. Oleh karena itu, wirid wajib tarekat Tijaniyah, terutama wirid pagi dan sore serta zikir hailala pada hari Jumat, waktu membacanya juga selalu dikaitkan dengan waktu sholat 5 waktu. Yang ketiga, harus mencintai Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani selama-lamanya. Cinta adalah alat perekat hubungan baik antar sesama manusia dan termasuk juga dengan Allah. Hubungan yang didasari oleh cinta merupakan hubungan yang sangat kuat dan erat yang tidak bisa diputuskan oleh ruang dan waktu serta oleh apapun. Oleh karena itu, di antara syarat kesempurnaan dalam hubungan manusia dengan Allah adalah rasa cinta. Demikian juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, harus menghormati siapa saja yang ada hubungannya dengan Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani. Rasa hormat yang timbul karena kekayaan dan jabatan akan hilang bersamaan dengan hilangnya kekayaan dan jabatan dari diri seseorang. Namun rasa hormat yang muncul karena cinta, seperti cinta murid kepada gurunya yang ikhlas dalam mendidik demi kebaikan dan kemajuan bersama, tidak akan hilang di telan waktu. Yang kelima, harus menghormati semua wali Allah dan semua thariqah. Tarekat dan para aulia, baik sebagai perintis ataupun pengamal thariqah, adalah termasuk bagian dari syiar-syiar agama Allah. Oleh karena itu, sebagai pengikut tarekat Tijaniyah wajib menghormatinya sesuai dengan tuntunan wahyu Allah. Selanjutnya, harus mantap pada tarekat Tijaniyah dan tidak boleh ragu-ragu. Mantap merupakan sebuah modal utama untuk meraih keberhasilan dalam segala hal. Berbuat sesuatu dalam menjalankan perintah dan anjuran serta menjauhi larangan serta segala sesuatu yang terkait dengan agama Allah ini harus berdasarkan dalil yang pasti, baik Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sahih. Kemudian, selamat dari mencela tarekat Tijaniyah. Jika terjadi seorang pengikut tarekat Tijaniyah yang mencela tarekat Tijaniyah dengan sendirinya, maka ia telah lepas dari tarekat Tijaniyah dan putus baiatnya, karena hal tersebut merupakan salah satu bukti nyata pengingkaran terhadap ikrar yang ia ucapkan dalam baiatnya. Hal ini juga termasuk dalam perbuatan menyakiti wali Allah yang bisa menimbulkan kemurkaan dan azab dari Allah. Selanjutnya, harus berbuat baik dengan kedua orang tua, harus menjauhi orang yang mencela tarekat Tijaniyah, dan yang terakhir harus mengamalkan tarekat Tijaniyah sampai akhir hayat. Mengamalkan wirid tarekat apapun harus istiqomah dan tidak boleh berhenti sampai akhir hayat, karena orang yang berbaiat pada hakikatnya berbaiat kepada Allah, dan pada baiat tersebut juga ada nazar kepada Allah, yakni siap mengamalkan wirid tarekat tersebut dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan secara istiqomah sampai mati. Dan adapun larangan yang wajib dijauhi oleh pengikut tarekat Tijaniyah, yakni yang pertama, tidak boleh mengambil dan mengamalkan wirid tarekat yang lain selain tarekat Tijaniyah. Pada intinya, tarekat Tijaniyah tidak bisa digabung dengan tarekat yang lain. Demikian juga tarekat yang lain pun sebenarnya tidak bisa digabung-gabungkan, sebagaimana agama Islam tidak bisa digabung dengan agama
yang lain. Yang kedua, tidak boleh berhenti mengamalkan wirid tarekat Tijaniyah dengan sengaja dan mengingkari kewajiban atas wirid tersebut. Dalam hal baiat tarekat Tijaniyah, perjanjian yang menjadi ikatan utama adalah siap untuk mengerjakan wirid tarekat dengan istiqomah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan, sehingga apabila meninggalkan wirid atau berhenti total dengan sengaja berarti dianggap sudah keluar dari tarekat. Yang ketiga, tidak boleh mencaci, membenci, dan memusuhi Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani. Yang keempat, tidak boleh ziarah kepada wali manapun yang bukan Tijani. Bagi seorang murid tarekat, semua tarekat tanpa terkecuali datang untuk berziarah ke wali selain gurunya diibaratkan sebagai salah satu bentuk perselingkuhan dan tidak setianya seorang murid pada guru dalam penyerahan dirinya untuk dibimbing dan diantar ke hadirat Allah. Oleh karena itu, ini termasuk pelanggaran yang besar yang bisa mengeluarkan ataupun memutuskan seorang murid dari rantai ikatan tarekatnya. Karena setiap ziarah wali itu pasti mengandung unsur ingin memperoleh faedah, baik faedah urusan dunia maupun akhirat. Sedangkan orang yang berbaiat itu sudah berada dalam tanggungan guru yang membaiatnya. Jika sudah mendapatkan jaminan dari seorang syekh yang dijamin sepenuhnya oleh Rasulullah, lalu murid tersebut masih juga ziarah dan meminta doa dan barokah dari wali lain, berarti ia belum yakin akan keberkahan yang ada pada gurunya. Kemudian, tidak boleh memberikan wirid tarekat Tijaniyah kepada orang lain tanpa ada izin yang sah untuk memberikan sebelum dilantik menjadi muqaddam. Tidak boleh meremehkan wirid tarekat Tijaniyah, contohnya seperti mengakhirkan waktunya tanpa udzur syar'i atau mengerjakannya dengan asal-asalan. Tidak boleh memutuskan hubungan dengan siapapun tanpa ada izin syar'i, terutama dengan sesama pengikut tarekat Tijaniyah. Tidak boleh merasa aman dari makrillah atau ancaman murka Allah. Makrillah adalah ujian Allah dalam bentuk kemudahan dan keistimewaan yang mengakibatkan seorang ahli ibadah terlena merasa puas dan hebat serta merasa bahwa ibadahnya sudah diterima. Jadi sekian hasil dan pembahasan yang bisa saya paparkan. Saya memaparkan hasil dan pembahasan ini dari hasil wawancara dengan Gus Sokib dan juga berdasar dari buku At-Tijani yang diberikan oleh beliau. Buku ini karya dari ayah mertua beliau, Bapak Muhammad Yunus Ahamid. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Nah, yang pertama ini saya dengan Gus Sokib. Kemudian yang kedua ini adalah TK atau PAUD Albas. Nah, jadi selain pondok pesantren Darussalam, di lokasi juga ada sekolahan dan juga masjid. Nah, yang ini adalah Masjid Al-Isroq. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.